Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita bertemu kembali di tempat ini ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah semuanya ibu guru lihat sehat ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, utamanya itu yang penyakit yang corona ya. Kita terhindar dari penyakit itu ya, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang kita lakukan tiap hari, yaitu belajar ya. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatannya ya. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Saldi. Saldi. Kenapa Saldi? Ada pemberitahuannya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dia juga tidak minta izin sama ibu guru ya. Tidak ada juga pemberitahuannya sama ibu guru ya. Baik anak-anak, untuk lebih berkah kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan atau melaksanakan kegiatan, seperti yang biasa kita lakukan adalah membaca doa. Supaya kegiatan kita menjadi berkah, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Farhan. Sebelum kita belajar, hari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Silahkan duduk kembali Farhan. Iya. Ya, jadi itulah kita sudah membaca doa ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, ibu guru mengingatkan kembali kepada kalian anak-anakku untuk mengutamakan selalu sikap disiplin ya. Karena apa? Disiplin itu adalah apa? Disiplin itu adalah sikap yang selalu menepati janji ya. Sikap kita selalu menepati janji sehingga orang lain itu akan percaya kepada kita ya. Jadi tanamkan selalu itu sikap disiplin. Jadi itu disiplin sama-sama seperti kita mematuhi peraturan ya. Jadi segala peraturan kita patuhi ya. Itu namanya disiplin. Jadi kita tunduk pada pengawasan ya. Kemudian disiplin juga itu merupakan adalah latihan ya. Latihan dalam mengembangkan diri agar berperilaku baik. Iya. Kemudian ibu guru berpesan kepada kalian ya, utamanya ini karena kalian kan masih dini, usianya masih dini ya. Jadi sejak dini tanamkan itu sikap disiplin ya. Orang yang hidupnya selalu disiplin, maka hidupnya juga akan bahagia ya. Jadi itu seperti tadi penjelasannya ibu guru mengenai disiplin ya. Kemudian lanjut ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Kita perhatikan di layar ya. Ibu guru minta kepada kalian untuk ikut menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya. Coba perhatikan di layar ya. Dengarkan bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Iya, jadi itulah lagu Garuda Pancasila sebagai lagu nasional, ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Ya, siapa Farhan? Sudarnoto. Jadi dalam menghafal lagu-lagu wajib nasional yang kita miliki itu, ditahu juga siapa penciptanya, ya. Kadang biasa ada lagu Garuda lagu nasional kita hafal, tapi penciptanya kita tidak tahu. Jadi sebagai siswa, sebagai pelajar, menghafal lagu-lagu wajib nasional itu ditahu juga siapa penciptanya. Ya, seperti lagu Garuda Pancasila, penciptanya adalah Sudarnoto. Iya. Jadi dalam lagu Garuda Pancasila ini mempunyai makna, ya. Ada maknanya, ada artinya. Apa kira-kira artinya itu lagu Garuda Pancasila? Maknanya adalah berisi tentang perjuangan, ya, perjuangan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia menerima dan juga setuju kalau Pancasila itu sebagai kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawas Pancasila itu sebagai ideologi negara, ya, sebagai dasar negara, ya, seperti itu. Jadi jelasnya kita sudah mengetahui bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara kita, ya. Jadi dalam lagu Pancasila itu arti lirik lagu dijadikan dan diamalkan, ya, diamalkan sebagai dasar negara. Maka Pancasila itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih bermakna, ke kehidupan yang makmur dan sentosa. Ya, begitulah. Ya. Kemudian, ya, itulah mengenai makna dari lagu Garuda Pancasila. Nah, lanjut. Ya. Nah, baik. Untuk materi kita atau pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah masih tema 3, ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih tema 3, yaitu benda di sekitarku. Kemudian subtema 2, wujud benda, pembelajaran ketiga. Kalau pembelajaran pada pertemuan yang lalu kita di subtema 1, ya. Sekarang pindah di subtema 2, tetapi masih tema 3, yaitu mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian lanjut. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran ini adalah, coba dilihat di layar, ya. Kita sama-sama melihat. Kita sama-sama melihat tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan membuat prediksi sifat benda padat, siswa terlatih untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatan dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat benda padat. Kemudian dengan kegiatan menulis, siswa menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi. Kemudian dengan memerhatikan penjelasan guru, siswa mengenal konversi satuan panjang baku. Lanjut, dengan memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan jarak, siswa dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan yang berikutnya, dengan memerhatikan tempo musik, siswa dapat mengidentifikasi gerakan lambat kaki saat menari. Kemudian dengan mempraktikkan gerakan lambat kaki,
dalam menari, siswa dapat memeragakan gerak lambat kaki dalam suatu tari dengan benar. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Iya, jadi inilah beberapa tujuan yang ingin kita capai ya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau bertanya dulu. Menghadap ke sini dulu. Ya, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian ya. Tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa saja benda-benda yang kalian lihat yang ada di sekitar kita? Apa? Meja. Yang ada khususnya di dalam ruangan ini dulu. Apa saja benda yang Meja, kursi. Ya, ada meja, ada kursi, ada apa lagi? sapu lidi. Sapu lidi, ada apa lagi? Lemari. Ada lemari. Nah, kalau kita melihat keluar, benda apa yang kita lihat di luar? Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, toh? Ada apa lagi benda-benda yang kalian lihat? Pohon pisang. Ada pohon pisang, ada ini benda apa namanya itu? Triplex. Ya. Iya. Tulis. Ya, ada papan tulis, toh? Ya, jadi itulah berbagai macam benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang tadi kan Ibu Guru sudah menyebutkan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas ini ya. Ada papan tulis, ada lemari, ada meja, ada kursi, ada apa lagi? Ya, yang ada di dalam ruangan ini. Ada triplex, ada ember, toh? Ada kursi plastik. Ya, itulah beberapa benda-benda yang ada di dalam ruangan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Ada itu jenis wujud benda. Siapa yang tahu jenis wujud benda? Coba Farhan. Benda padat, benda cair, benda gas. 3 jenis wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas, ada benda gas. Jadi ini ketiga wujud benda yang kalian harus ketahui ya, beserta dengan contoh-contohnya. Itu. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian memberikan contoh, apa itu benda padat? Contohnya apa? Siapa yang tahu contoh benda padat? Ya, coba Caca. Benda padat yaitu kayu, batu, pensil, sendok, gelas, piring, pulpen. Iya, itulah beberapa contoh dari benda padat ya. Ada batu, ada pensil, ada kayu, ada apa lagi? Piring. Ada piring, ya semuanya adalah benda padat. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya lagi. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh benda cair? Air, susu cair. Iya, air, susu cair. Es. Air kelapa, es. Iya. Santan. Iya, bagus. Nah, itu contoh-contoh benda cair. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Contoh benda gas. Ya. Contoh-contoh benda gas. Awan, angin, asap kabut. Ya, angin, asap, toh? Nah, jadi itu adalah contoh-contoh benda gas. Iya. Ya. 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 Jadi itulah tadi beberapa contoh-contoh mengenai benda padat, gas, dan cair, ya. Nah, kesimpulan pengertian dari benda padat itu adalah benda yang wujudnya padat ya. Nah, intinya itu
Artinya benda padat, semua benda yang wujudnya padat. Nah, tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya ya, benda padat mulai dari kayu, apalagi besi, kaca, apalagi ya tanah. Nah, kemudian jadi beberapa contoh benda padat sudah kita jelaskan ya, dari mulai batu, kursi, meja, ya. Nah, kemudian ada juga perubahan pada benda padat ya. Perubahan pada benda padat terjadi pada bentuk dan wujudnya. Misalnya tanah liat. Nah, tanah liat itu kan benda padat, tanah ya. Dirubah wujudnya menjadi bentuk seperti piring, keramik, ada gelas, toh. Nah, biasa itu kita lihat itu piring, guci terbuat dari tanah. Jadi itu sudah perubahan wujud namanya. Nah, kemudian berikutnya kayu. Nah, kayu itu kan termasuk benda padat ya, benda padat. Jadi dirubah bentuknya, dirubah menjadi sebuah meja. Nah, ada lemari, ada kursi. Jadi dirubah. Nah, kemudian ada benda padat kaca. Nah, itu kan kaca bisa dirubah menjadi gelas, toh? Nah, bisa menjadi piring. Piring terbuat dari kaca, bisa akuarium. Tuh, akuarium tempat ikan, toh? Ada ikan di dalamnya. Jadi itu semua dari kaca dirubah menjadi bentuk seperti akuarium, gelas, piring. Nah, begitu. Ya, jadi itulah. Kemudian ada perubahan pada wujud air. Kalau air toh, air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah menjadi es batu. Es batu. Jadi berubah. Jadi benda cair menjadi membekui. Ya, jadi menjadi es batu. Nah, kemudian ada es krim. Nah, itu es krim kalau dapat mencair apabila di tempat terbuka. Nah, kalau sudah di tempat terbuka maka es krim itu akan mencair, ya, perubahan wujudnya. Nah, kemudian ada mentega. Mentega kalau dipanaskan itu menjadi apa? Mencair. Nah, mencair juga kalau dipanaskan. Iya. Jadi itulah beberapa benda padat. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengertiannya benda padat itu berupa benda yang padat ya. Nah, kemudian contoh-contohnya, kalian tentu akan mengetahui sifat-sifat dari benda padat itu, ya. Nah, karena sudah diketahui pengertiannya, sudah diberikan contoh-contohnya. Jadi, sekarang kita akan lanjut di ayo mencoba, ya, ayo mengamati, ya. Jadi ayo mengamati. Nah, ini Ibu Guru bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, di sini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi kita akan mencoba mengamati ya berbagai jenis benda padat ya. Berbagai jenis benda padat. Jadi ini Ibu Guru akan bagikan 2 LKPD per kelompok saja ya. Nah, dalam LKPD ini berupa kegiatan ya, berupa kegiatan yang kalian akan lakukan. Langkah-langkah kegiatan ada semua tertulis di sini ya. Dibaca saja ke bawah langkah-langkah kegiatannya. Kemudian mengamati mengumpulkan benda-benda padat yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Nah, ada yang kalian bawa dari rumah itu yang Ibu Guru suruh bawa? Ada? Ya, ada. Ya. Sekarang Ibu Guru bagi di LKPD. Nah, jadi ini kelompok 1 ya, Farhan. Nah, ini kelompok 2. Ya. Ya. Coba baca apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya. Apa yang ada dalam LKPD yaitu melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ya, coba ambil perlengkapannya. Coba ambil perlengkapannya Rizka. Ambil perlengkapan ember, ambil. Ya. Ya. Coba ambil ember. Ya. Sudah ada airnya. Ya. Nah, coba. Ya. Lakukan percobaan, ikuti itu langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Ya. Ada langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Langkah-langkah bagaimana siswa menjadi kelompok. Ya,
Yang pertama adalah langkah-langkahnya, lakukan percobaan ya per kelompok. Yang pertama adalah masukkan benda ke dalam ember, ya. Masukkan benda satu saja dulu. Ya, benda apa namanya? Benda apa namanya itu? Sendok, ya. Ya. Masukkan, amati. Ya. Selanjutnya masukkan ke dalam gelas. Nah, itu sendok masukkan ke dalam gelas. Ya. Ya, sudah. Sudah. Ya. Coba baca langkah-langkahnya selanjutnya. Apa saja? Ya. Toh, apa di sebelahnya itu? Ikuti itu di sebelahnya. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Ya, tulis nama benda. Ya, tulis kepala. Nambah dulu tulis. Apa yang sudah diuji cobakan itu ditulis nama benda apa saja. Jadi diikuti ini apa pertanyaannya ini. Yang keempat. Ya. Yang pertama apa? Ya. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nama benda. Kursi. Tidak kursi. Nomor gelas. Untuk tempat walaupun sekali. Ini dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Gunting. Ya, begitu maksudnya. Ya, oke. Sendok. Masukkan. Nah, kalian kan sudah melakukan percobaan atau pengamatannya, percobaan mengenai benda padat, ya. Nah, sekarang kalian lanjut menuliskan sifat-sifat dari benda padat itu, ya. Bagaimana sifat-sifatnya itu benda padat? Yang pertama apa? Farhan, sifat-sifat benda padat. Keras, ya keras. Bentuk benda padat tidak berubah meskipun tempatnya berubah. Bagus. Jadi itulah sifat dari benda padat. Meskipun berpindah tempat, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Nah, tadi kan sudah dilakukan percobaan ya, kelompok 2. Tadi sudah dilakukan percobaannya. Itu benda padat walaupun dipindahkan, bentuknya tetap sama, tetap tidak berubah ya. Meskipun dipindah-pindahkan ya. Tadi kan sudah dipindahkan dari ember ke dalam gelas, ke dalam kantong plastik, tetapi benda padat itu
tetap sama bentuknya, tidak berubah. Jadi itulah sifat-sifat dari benda padat. Nah, kemudian sifatnya, volumenya tetap, ya. Nah, besarnya tetap, tidak berubah, ya. Nah, tidak berubah, itu tetap saja volumenya. Jadi itu sifat-sifatnya. Nah, volumenya tetap, ya. Kemudian ukurannya apakah berubah atau tidak? Berubah ukurannya? Tidak berubah, jadi tetap. Jadi itu sifat-sifat dari benda padat. Ukurannya tidak berubah. Nah, toh? Nah, bentuknya tetap meskipun berpindah-pindah tempat. Toh? Nah, itulah sifat-sifat dari benda padat. Kemudian jenis kerapatannya relatif tinggi. Ya. Ya, tadi kan sudah kita mengamati, ya. Nah, mengamati benda-benda, kemudian sudah melakukan percobaan. Nah, selanjutnya kita berlatih, ya. Coba diperhatikan bukunya halaman 80. 80 berapa? 4, ya. Konversi satuan baku, ya. Jadi kita masuk di matematika. Coba diperhatikan bukunya. Ya. Ya. Nah, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Kira-kira benda apa yang dipakai untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah? Pakai apa? Pakai roll, meteran roll, ya. Nah, meteran roll. Jadi itu adalah alat ukur panjang, ya. Coba diperhatikan bukunya sambil mendengarkan penjelasan ibu guru, ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan mengenal berbagai macam ukuran, ya. Kita banyak mengenal itu berbagai macam ukuran. Nah, salah satunya yang sering kita temui adalah panjang, ya. Ukuran panjang tidak memiliki batas. Jadi kalau ukuran panjang itu panjang sekali, tidak memiliki batas, ya. Dan seringkali digunakan untuk mengukur panjang, ya. Meja, baju, dan lain-lain. Kemudian alat ukur panjang ini, ya, merupakan alat atau instrumen yang dipakai untuk menghitung panjang suatu benda, ya. Kemudian satuan dalam besaran panjang yang umum digunakan adalah meter dan sentimeter. Jadi itu yang umum kita gunakan adalah meter dan sentimeter. Nah, setiap kita mengukur itu panjang suatu benda, pasti kita menggunakan meter. Iya. Iya. Kemudian dalam satuan panjang ini terdapat beberapa ukuran, ya. Jadi banyak dalam satuan panjang itu terdiri dari beberapa macam atau beberapa ukuran, ya. Seperti yang pertama adalah kilometer, toh? Kilometer, kemudian hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada pula sentimeter. Nah, sekarang ibu guru mau tanya, kira-kira kalau panjang jarak dari rumah ke sini kita menggunakan satuan panjang apa? Meter atau ya meter. Meter toh? Meter dari meter menjadi kilometer. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kemudian jadi ada pada halaman 84, ya. Buka halaman 84 di bukunya. Jadi itu meter yang apa? Alat ukur yang dipakai mengukur panjang adalah meter, ya. Meteran pita itu biasa kita lihat, toh? Meteran pita. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak yang tidak bisa diukur pakai oleh penggaris, ya. Jadi gelek tidak bisa dipakai penggaris kalau untuk mengukur panjang, ya, ataupun jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi biasa kita pakai meteran, ya, meteran roll atau meteran pita. Nah,
Kalau jarak yang kita gunakan itu terlalu jauh misalnya, nah, jarak yang kita gunakan itu terlalu jauh, nah, maka yang kita gunakan adalah kilometer. Nah, misalnya dari rumah ke sekolah kita pakai jarak kilometer, ya. Jadi tidak, misalnya jarak rumahnya Farhan ke sekolah berapa kilo kira-kira, nah, berapa meter, nah, berapa meter menjadi kilo. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya, coba diperhatikan, 1000 meter itu berapa kilo? Berapa kilo kalau 1000 meter? 1 kilometer kalau 1000 meter. Jadi kalau 2000 meter berarti 2 kilometer. Ingat itu, ya. Berarti kalau setengah kilo berapa meter? 1500. Satu kilometer 1000 meter. Toh? Nah, 1 kilometer 1000 meter. Nah, Ibu Guru mau tanya, kalau setengah kilometer itu berapa meter? 500. 500 meter. Iya, 500 meter. Iya. Ya, sudah tahu kan? Kalau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Iya. Berarti kalau setengah kilometer itu sama dengan 500 meter. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal. Coba diperhatikan ya. Ini ada di buku. Coba dilihat di bukunya ya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Ya. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapakah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ya. Jadi coba diperhatikan. Berapa Farhan? 13 km. 13 km. Kenapa bisa 13 km? Kenapa jawabannya bisa 13 km? Karena 6 km ditambah 7 km. Jadi ditambahkan saja. Jadi kita maknai itu apa? Isinya itu soal, ya. Nah, kalau kita sudah paham itu isinya soal berarti bisa menjawab, ya. Nah, sekarang kita mencoba ya, atau kita berlatih, ya. Coba diperhatikan bukunya. Kalian akan mencari jarak ya, ya. Ada di situ berapa soal? Ada 4 ya. Ya, ada 4. Ya. Jadi sudah dilihat bukunya masing-masing? Ya. Sudah? Ya. Coba diperhatikan itu bukunya, Rizka. Ya. Mencari jarak tempuh antara rumah Dayu menuju pasar, ya. Nah, itu kan sudah tadi, toh. Sekarang pindah ke soal-soal, di bawahnya ada soal, ya. Nah, coba dikerjakan itu, ya. Bisa kerjasama dengan temannya di kelompoknya, ya. Bisa kerjasama. Selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Nah, jarak yang akan ditempuh 350 meter. Ya. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir?
Ya, coba perhatikan ya. Ya. Ya, coba diperhatikan dulu kemarin, ya. Nah, untuk soal nomor 1 ya. Nah, tadi kan jawabannya Caca itu salah, ya. Salah. Jadi mari kita kerjakan bersama-sama ya, sambil berdiskusi bersama, ya. Nah, untuk nomor 1, ya. Untuk nomor 1 adalah coba dibaca oleh Farhan soalnya dulu. Ya. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Iya, jadi ini Udin dan Beni itu akan mengikuti lomba lari, ya. Coba diperhatikan, ya. Udin dan Beni itu akan mengadakan lomba lari dengan jarak berapa meter? 350 meter, iya. Ini 350 meter ya. Nah, ini. Ya, 350 meter. Nah, kemudian Udin telah sampai ke garis akhir. Pan nami anu na penyimpanan aja ya. Ya, nah, Udin sudah sampai di garis finish dengan sudah melampaui 350 meter itu ya. Nah, sekarang sisa Beni. Nah, sisa Beni hanya menempuh 200 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisa jarak yang harus ditempuh oleh Beni. Nah, tadi jawabannya Caca salah. Nah, jawabannya ini kan Beni 200 meter yang ditempuh toh. Nah, berapa sisa jarak yang ditempuh oleh Beni yang harus ditempuh? 150. 150. Coba Farhan, dari mana mendapat 150 ini? Ya. Di 350 kurang 200. Iya, 350 dikurang 200. Iya. 51 jadi 150. Jadi jarak sebenarnya, jarak yang ditempuh itu dalam lomba, jarak yang ditempuh oleh Udin dikurang dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Beni. Nah, maka sisanya itu jarak yang ditempuh oleh Beni adalah berdasarkan pengurangan dari jarak yang sebenarnya dikurang jarak yang ditempuh oleh Beni, maka didapatlah 150 meter. Jadi sisanya itu yang harus ditempuh oleh Beni. Nah, sekarang lanjut di nomor 2. Ya, coba diperhatikan nomor 2. Diperhatikan bukunya ya. Nah, ada di situ soal di bukunya. Ya. Jarak rumah Edo ke sekolah berapa meter, Farhan? Jarak 2.500 meter. Ya, 2.500. Nah, 2.500 meter. Berarti berapa kilometer itu? 2,5. Ya, 2,5 kilometer. Toh, karena 1.000 meter itu sama dengan 1 kilo. Jadi ini kan 2.500, berarti 2,5 kilo. Ya, 2,500 meter. Ya. Kemudian, nah ini jarak rumah Edo ini ya. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500. Nah, kemudian jarak rumah Siti ke sekolah berapa meter, Rizka? 4.700. Berapa meter jaraknya? 4.740. Ya, 4.740 meter. Ya. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Nah, ditanyakan berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Jadi perbedaan jaraknya rumah Edo dengan rumah Siti ke sekolah berapa anunya? Perbedaan jaraknya berapa kira-kira? 2.240. 2.240.
Berapa Farhan? 2.240. 2.240. Coba Farhan dari mana ini Farhan? Dari mana mendapat 2.240? Ya, coba naik Farhan untuk menulis. Ya. Ya, dari mana mendapat ini yang 2.240 kira-kira? Ya. Ya, jarak rumah Siti ke sekolah 4.740. Ini. Nah, di mana mendapat ini tadi 2.240? Kurang 4.000 di kurang betul ini kan salah nak, dan di atas seharusnya di atas ini 4.000 toh kalau pengurangan toh kali dua 4.700 supaya sudah benar ya ya toh lalu 2 ya 1.500 ya ya, coba duduk. Ya, coba duduk ya. Yang lainnya memperhatikan, ya. Coba diperhatikan bukunya baik-baik ya. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500. Oh, nah, 2.500 jaraknya rumah Edo. Ini rumah Edo ke sekolah. Nah, jaraknya 2.000 berapa? Sekarang 2.000? Nah, 2.500 meter. Oh? Nah, kemudian jarak rumah Siti ke sekolah, ini rumah Siti ke sekolah berapa? 4.740. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan jarak. Nah, perbedaan jarak antara rumah Siti dengan rumah Edo. Nah, siapa yang paling jauh jaraknya dari rumahnya ke sekolah? Siti. Siti yang paling jauh. Jadi yang ditanyakan adalah berapa meter perbedaan jaraknya. Ya, berapa meter perbedaan jaraknya? Berarti kalau misalnya 2000 ini kan 2.240 lah hasil yang didapatkan oleh Farhan ya. Tambah dengan 2.500 jarak dari rumah Edo ke Siti ya. Ini rumah Edo, ini rumah Siti. Nah, coba ditambah 0,474. Apakah sudah benar? Apakah didapat ini jaraknya rumahnya Siti ke sekolah? Sudah tahu? Nah, berarti ini adalah selisih jaraknya 2.240. 2.240. Itulah selisih jaraknya ya antara rumah Siti dan Edo dari sekolah. Ya, paham no? Ya. Nah, kalau paham, ibu guru mau lagi minta untuk mengerjakan nomor 3 ya. Ya, coba dikerjakan nomor 3. Kurang.
Ya. Ya, coba perhatikan kemari ya. Nah. Ya. Coba diperhatikan kemari. Coba diperhatikan kemari. Ya, untuk nomor 3 ya. Ya. Nah, nomor 3 kan sudah selesai dikerja ya. Ya. Coba dibaca. Rizka dulu yang baca. Nomor 3. Untuk nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, coba diperhatikan kemari. Nah, Udin itu pergi ke sekolah naik sepeda, ya, naik sepeda. Nah, sementara jarak yang ditempuh Udin dari rumahnya ke sekolah itu 3 km. Ya, 3 km jaraknya dari rumahnya ke sekolah. Tiba-tiba pada saat menempuh jarak 2 km, ban sepeda Udin bocor. Bocor padahal masih 2 km. Ya, dia tempuh itu Udin, toh tiba-tiba ban sepedanya bocor. Nah, pertanyaannya akhirnya itu Udin menuntun sepedanya ya. Dia menuntun sepedanya sampai di sekolah. Nah, karena tidak bisa dipakai lagi itu sepedanya, makanya dia tuntun. Nah, pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin? Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. 1 kilo. 1 kilometer. Karena apa 1 kilometer? Kan jarak dari rumahnya ke sekolah kan 3 kilometer. Toh? Tiba-tiba pada sepeda Udin itu bocor bannya di saat Udin menempuh jarak 2 kilometer. Berarti 1 kilometer selama jarak 1 kilometer itu Udin menuntun sepedanya ke sekolah. Seperti itu, gampang kan? Gampang jawabannya. Tidak sukar toh? Jadi itu biasakan itu kita membaca dan memahami soal, karena soal-soal matematika itu gampang ya. Tetapi kalau kita tidak paham maka akan sukar kita rasakan. Tetapi kalau kita paham soalnya, bunyi soalnya, maknanya pasti kita bisa jawab ya. Lanjut ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung ya. Naik bus. Tahu bus? Ya. Tahu? Itu mobil yang bagaimana itu bus? Panjang. Yang panjang dan besar, toh? Ya. Naik bus. Kemudian jarak Jakarta ke Bandung berapa kilometer? 130 km. Jarak Jakarta Bandung 130 kilometer, toh? Dari Jakarta ke Bandung. Ya. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Ya, 50.000 meter. Ditanyakan berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Ya. Siapa yang tahu menjawab? Berapa Farhan? 125. 125. Kenapa bisa 125 Farhan? Ya. Coba. Bisa berikan penjelasannya Farhan? Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Ya, jarak Jakarta ke Bandung 130 km toh? Ya. 130 km berarti 103 km jarak dari Jakarta Bandung. Kemudian yang ingin Ibu tanyakan, tadi kan sudah Ibu jelaskan 1 km itu berapa meter?
1 kilometer berapa meter? 1000 meter. 1000 Meter. meter. Toh? Ya, 1000 meter. Nah, bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Luar biasa. 50.000 meter. Jadi 50.000 meter. Berapa kira-kira sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Ya. Kalau 50.000 meter berarti kalau 10.000 meter berapa kilometer? Ya. Kalau 10.000 meter berapa kilometer? Coba nah, kita mulai dari awal. 1 kilometer itu kan 1000 meter. Toh? 1 sama dengan 1 kilo. Toh? 1 kilo kalau 1000. Betul, Farhan? Ya. Nah, ini 50.000 meter. Jadi kalau 50.000 meter berapa kilo itu kira-kira? 50. 50? 5. Hah? 2,5. Ini kan 1000, 1 kilo. Berarti kalau 10.000 meter berapa kilometer? 10 kilo toh? 10.000 meter sama dengan berapa kilometer, Farhan? 10 kilo. 10 toh? 10 kilo. Jadi ini kalau 50.000 50 kilo. 50 50 kilometer toh? Kemudian berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kita lanjut ya. Kita lanjut di materi selanjutnya yaitu pola irama sederhana pada sebuah lagu ya. Pengertian pola irama. Sebelum kita bernyanyi karena sebentar ada menyanyi bersama ya. Ibu guru akan menjelaskan mengenai pola irama. Nah, pola irama ini adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu ya. Kemudian irama merupakan gerak musik yang berjalan teratur yang tidak tampak ya dalam lagu, tetapi dapat dirasakan sesudah lagu dialukan ya. Kemudian irama berkaitan erat dengan panjang pendek not dan berat ringannya aksen atau tekanan pada not ya. Sekarang ibu guru mau tanya ya, apakah musik itu termasuk benda? Termasuk benda? Tidak. Musik ya? Tidak termasuk benda karena musik adalah jenis suara. Itu kan musik suara toh? Kecuali kalau alat. Kalau alat musik itu kan termasuk benda ya, seperti suling itu kan benda, gitar benda, tetapi ini musik, jadi musik itu bukan termasuk benda. Jadi suara ya, karena musik itu suara, tidak termasuk benda. Nah, sekarang lanjut, jadi bentuk-bentuk irama sederhana ada bermacam-macam ya. Ada irama langkah, ada irama goyang, ada irama berdiri, ada irama berjalan, dan ada irama lagu. Jadi sebentar kita akan mempraktekkan sambil menyanyi kita menggunakan irama langkah ya. Irama langkah bernyanyi sambil berjalan. Jadi sebentar ibu akan menyuruh kalian untuk mempraktekkan atau menyanyi di depan bersama temannya, disertai dengan gerakan ya. Jadi berkreasi sendiri dengan gerakan-gerakan yang diciptakan sendiri ya. Kemudian ini. Jadi itulah beberapa irama, bentuk-bentuk irama sederhana ya. Jadi
pola irama sederhana, yaitu irama langkah, irama goyang, irama berdiri, irama berjalan, dan irama lagu. Nah, jadi suara musik bukan termasuk benda. Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume, hanya suara saja, ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada lagu yang ibu guru mau putarkan ya. Coba dengarkan baik-baik, walaupun ini mati lampu, belum menyala ya. Tetapi coba didengarkan dulu di laptop ibu. Yang ini sebentar lagi sudah mau lobet ini laptop ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya irama lagunya. Ya. Coba diperhatikan ini. Ya. Coba diperhatikan ya. Suara penonton pun riang, senang sorak-sorai para penonton terkesan. Ya, jadi itulah lagu barisan musik ya. Ada di bukunya itu. Ya, coba diperhatikan bukunya. Ya, lagu barisan musik ya. Cuma ini laptop kedengarannya kecil sekali ya. Nah, jadi itu lagu barisan musik yang dinyanyikan secara riang ya, dengan hentakan kaki yang gembira, toh? Ya, jadi dengan gerakan kaki yang gembira. Nah, sekarang itu kan tadi sudah dilihat contohnya ya. Nah, apakah ibu masih memperlihatkan kembali ya, supaya kalian bisa mengkreasi sendiri gerakan-gerakan sebentar ya. Ada yang sudah menghafal lagu ya. Selain ini sembarang lagu, yang penting ada lagu, kemudian bersama dengan kelompoknya untuk memperagakan, menyanyikan, kemudian sambil dihentakkan kakinya ya, sambil dihentakkan kakinya ya. Ya, coba diperhatikan ini ya. Sebelum lobet saya putarkan kembali lagu bermain musik atau barisan musik ya. Coba diperhatikan bukunya. Nah, coba dilihat bukunya. Sambil ikut ya. Ikut. Ya, ikut semua. Dengar suara musik, pawai seruling menaungi dan genderang berlamburan kencang
seragamnya elok, sambil berbaris memainkan ibu. Suasana pun riang, siapa pun senang, penonton terkesan. Siapa pun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Ya, sudah toh? Ya, sudah. Nah, tadi kan sudah diperdengarkan lagu barisan musik. Nah, sekarang Ibu Guru minta secara berkelompok, masing-masing kan 2 orang. Jadi 2 orang menampilkan lagunya ya, sambil dengan gerakan kaki, ya. Nah, misalnya itu tadi kan gerakan kakinya begini, toh? Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian menampilkan lagunya sendiri bersama temannya dan memperagakannya di depan. Ya. Coba Farhan dengan Naura menciptakan gerakan kaki yang disesuaikan oleh lagu. Ya. Silahkan lagunya dipilih sendiri ya. Tidak usah lagu ini. Sembarang lagu saja yang kalian hafal. Ini Bu. Mau hafal itu? 86. Itu maksudnya. Kau hafal lagunya? 87 Farhan. Ya, kau hafal lagunya itu Farhan? Ya, coba riwayat 2 orang. Ya. Sambil menggerakkan kaki ya. Nah. Ya, cepat. Ya. Di dalam situ. Ya, berdua. Ada sebuah benda selalu mengurus saja, tidak bertanya, tetapi dapat berjalan. Ikut, tidak pernah Berhenti kadang kala berbunyi. setiap masa sehari-hari selalu mengingat kami. Kikuk. Sebutkanlah kawanku Namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas, selalu tegak waktu. Kikuk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, begini. Walaupun bukan lagu yang ada di dalam buku, banyak itu lagu-lagu yang lain, ya. Biar lagu nasional bisa dinyanyikan. Ya. Biar lagu nasional bisa dinyanyikan. Ya, lagu apa kau hafal anu? Rizka untuk lagu nasional. Hafal? Hah? Apa kira-kira lagu yang kau hafal? Lagu nasional yang kau hafal? Selain dari lagu Garuda Pancasila. Halo Halo Bandung hafal? Halo Halo Bandung hafal? Hah? Siapa yang hafal lagu Halo Halo Bandung? Nah, lagu apa saja yang dihafal? Hah? Ya, coba berdiri semuanya. 4 orang ini berdiri semuanya. Berdiri. Ya. Ya. Ya, coba halo-halo. Lagu apa yang kalian hafal? Jadi kita menyanyi sambil menggerakkan kaki, menghentakkan kaki ya, dengan irama, ya. Lagu apa? Halo-halo Bandung. Ya. Coba halo-halo Bandung, ya. Hafal lagu halo-halo Bandung. Ya. Coba ataukah aku anak sehat? Siapa yang hafal? Aku anak sehat. Ya, itu ya. Oke. Ya, dengan kaki ya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi kasih makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku tidak selalu posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku di darat, ibu telah waspada, pertolongan
Ya, demikian ya. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, Ibu Guru Ibu Guru berharap kepada kalian sampai di rumah mencoba berlatih kembali bernyanyi sambil menari ya. Karena memang kalau Ibu Guru perhatikan dari 4 siswa yang hadir pada hari ini, kekurangannya adalah tidak bisa bernyanyi ya, tidak bisa bernyanyi. Padahal itu kan lagu-lagu yang ada di buku itu kan perlu dihafal semua. Jadi bernyanyi sambil menari. Jadi Ibu Guru harap sampai di rumah berlatih menyanyi sambil menari ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup pelajaran kita pada pertemuan hari ini, Ibu Guru minta kalian melakukan refleksi atas kegiatan hari ini. Apa saja yang kalian bisa dapatkan atau apa saja yang kalian belum pahami, dan bisa diungkapkan melalui refleksi ya. Jadi begitu ya. Jadi berikanlah pendapatmu atau refleksimu mengenai kegiatan kita hari ini ya. Siapa yang mau mencoba untuk memberikan? Ya, coba Farhan dulu. Refleksi saya hari ini, saya bisa mengetahui sifat-sifat benda padat. Iya, biar refleksinya bahwasanya Farhan sudah mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Nah, siapa lagi yang bisa melakukannya? Coba Caca. Refleksi saya hari ini adalah saya bisa mengetahui contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, bisa mengetahui contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Coba Naura, apa yang kau belum pahami pada pembelajaran kali ini? Refleksi saya hari ini adalah saya bisa Kasih besar suaramu. Ya, coba diulang. Refleksimu apa? Saya hari ini saya belum bisa Menirukan gerakan sambil menari. ya, belum bisa menirukan gerakan menyanyi sambil menari. Nah, itulah tadi Ibu Guru minta sampai di rumah harus belajar ya. Belajar untuk bisa menyanyi sambil menari ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama lagi menyanyikan lagu ya, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Kita menyanyi lagu daerah. Lagu daerah, siapa yang hafal lagu daerah selain dari Akuse? Apa itu? Jangan Garuda Pancasila, yang lainnya saja. Halo-halo Bandung lah ya. Kita menyanyi lagu wajib saja, karena lagu daerah tidak ada yang hafal lagu daerah ya. Halo, halo Bandung, ibu genta beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, hari belum rebut kembali. Ya, tepuk tangan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, sampai di rumah mengulang kembali pelajaran yang belum dipahami itu diulang. Utamanya, ini menari sambil bernyanyi ya. Karena ini kalian tadi tidak menampilkan yang tidak bisa menampilkan yang terbaik ya tadi. Ya. Ya, demikian ya. Untuk menutup pelajaran kita kali ini, kita tutup dengan membaca doa ya. Nah, dipimpin lagi oleh Farhan.